Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara khusus untuk minggu ini kita bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kita. Pada pagi ini sebagai renungan singkat bagi kita, mari kita membuka firman Allah yang terambil dari Mazmur pasal 91. Sekali lagi Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara merenungkan dalam hati saja dan saya akan membacakan kepada kita semua. Saya akan mulai. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menunggungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya ya Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang memberikan penerangan kepada kami untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam semuanya. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun hari ini kita beribadah di tempat kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, karena tidak ada tempat perlindungan kita selain daripada Tuhan saja. Hari ini renungan kita adalah Allah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Tidak ada tempat perlindungan kita selain daripada Tuhan saja. Apapun yang kita alami saat ini, apapun keadaan saat ini yang melanda hidup kita, namun kita tetap percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun firman Allah kepada kita pada hari ini, bagaimana sesungguhnya hidup seseorang yang ada dalam perlindungan Allah. Yang pertama dalam ayat kedua, bahwa orang yang ada dalam perlindungan Allah adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang memegang kendali. Ya, apapun yang terjadi saat ini, secara khusus dengan menyebarnya virus corona, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Namun satu hal yang harus kita miliki, kita tetap percaya kepadanya, bahwa Dia sanggup menolong kita, bahwa Dia adalah Allah yang menyertai kita, bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa melindungi kita sesuai dengan janjinya. Ya, di dalam ayat ketiga sampai ayat yang ke-14, walaupun kita melihat di sini adalah ini nubuatan, tapi kita percaya juga dalam kehidupan kita saat ini bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah hidup kita ada di dalam perlindungan Allah? Yang kedua, hati yang melekat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tentu seseorang dalam perlindungan Allah, kita perlu memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang senantiasa berpaut kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita akan merasakan bagaimana perlindungan Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah problema saat ini, yaitu mengenai virus corona ini, ingat bahwa jangan sampai hati kita jauh dari Tuhan, tapi sesungguhnya hati kita terus melekat kepada Tuhan. Amin. Terus melekat kepada Tuhan. Firman Allah berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita bisa menghadapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari hati kita tetap melekat kepada Allah apapun kondisi keadaan kita saat ini. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh terlalu panik. Selalu tetap optimis, kita percaya kepada Tuhan, dan hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimanakah hidup orang yang ada dalam perlindungan Allah? Kita harus hidup di dalam doa. Ayat ke-15,
bahwa bila ia berseru kepadaku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di dalam nubuatan, tapi aplikasi penerapan di dalam kehidupan kita saat ini firman Allah ini, bahwa kita perlu hidup di dalam doa. Di tengah-tengah keadaan kita yang sedang kita hadapi saat ini, bangsa kita dan bangsa-bangsa yang lain, kita butuh doa. Kita saling mendoakan, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap berdoa. Ya. Hanya doa yang memampukan kita untuk bisa melewati apapun yang kita alami saat ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Oleh karena itu, mari tetap berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesimpulannya adalah bahwa Allah tempat perlindungan kita. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Yang perlu kita miliki, kita perlu waspada, kita perlu jaga kesehatan kita dengan himbauan pemerintah saat ini. Mari kita menjadi contoh sebagai jemaat, menjadi teladan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal renungan kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari hati kita senantiasa melekat kepada Tuhan, dan mari kita hidup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya melalui firman Tuhan, kami dikuatkan, kami dihiburkan dalam keadaan yang kami alami saat ini terkait virus corona ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa melewati keadaan ini ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau senantiasa melawat bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau memberikan hikmah kepada pemerintah yang memimpin atau atasan kami ya Tuhan. Istimewa untuk Presiden kami Joko Widodo. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, dan juga jajarannya dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para dokter, para medis yang menangani virus ini ya Tuhan. Sungguh berikanlah kekuatan ekstra kepada mereka. Engkau berikan kepada mereka kesehatan ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kerelaan mereka ya Tuhan. Tuhan yang membalaskan kebaikan hati mereka, dan juga keluarga mereka. Engkau senantiasa memberkati. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dari bangsa ke bangsa ya Tuhan. Kami mohon sungguh pulihkan mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini senantiasa dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.